Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Ya, semoga pagi hari ini hari yang membawa berkat kepada kita, hari yang membawa pengharapan yang baru kepada kita, membawa sukacita yang baru, dan hati kita makin terbuka untuk firman Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita, supaya Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan itu begitu baik. Dia sudah memberkati kita, memberikan tidur yang baik kepada kita, memberikan makanan dan minuman, dan menyertai segala pergumulan-pergumulan kita. Maka mari selalu puji Tuhan. Sambutlah hari demi hari itu bersama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, yaitu yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-14 ayat yang ke-7. Tapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yeremia 14 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami, ya Tuhan, oleh karena namamu, sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ini adalah bagian doa permohonan yang dilakukan oleh Yeremia kepada Tuhan. Di tengah-tengah kemurkaannya Tuhan, di tengah-tengah kekecewaannya Tuhan, melihat bangsa Israel yang semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin berlaku tidak adil, semakin hari semakin sombong dan angkuh, yang tidak pernah mau mendengarkan Tuhan, tidak pernah mau merendahkan hatinya untuk Tuhan. Kasih mereka juga menjadi hilang, dan perasaan mereka untuk saling memberi, untuk saling mencintai, untuk saling mendukung, untuk saling membangun sudah semakin jauh dari kehidupan mereka. Mereka menindas orang-orang miskin, berlaku kasar kepada orang-orang yang lebih rendah daripada mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya pikir ini juga yang sering terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini. Ada semakin banyak orang yang semakin individualistis, ya, semakin egois, hanya memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan kesenangan, memikirkan sukacita, memikirkan kemenangan, memikirkan apa yang dia butuhkan hanya untuk diri saja, tanpa berpikir bagaimana dia juga bisa menyukakan hati orang lain, memberkati orang lain, membantu orang lain, turut empati, simpati dengan pergumulan-pergumulan orang lain. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi yang terjadi seperti ini, Tuhan marah sekali kepada mereka. Dia memberikan kekeringan kepada mereka. Semuanya menjadi layu. Tempat-tempat air di mana mereka mencari air, sumber mata air bagi mereka itu kering. Tumbuh-tumbuhan juga sudah semakin layu. Mereka sudah mati. Mereka tidak bisa lagi bercocok tanam lagi. Ya, karena apa? Karena sumber air sudah tidak ada lagi. Bahkan saudara-saudara, yang mengerikan, ya, induk daripada binatang-binatang pun sudah mencari keselamatannya sendiri, meninggalkan anak-anaknya. Biasanya saudara-saudara, induk-induk binatang itu berupaya untuk apa? Berupaya untuk mencari makan bagi anak-anaknya. Sekarang ini mereka mencari keselamatan dirinya sendiri. Nah, itulah hukuman Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Yeremia hadir dan dia bermohon, dia meminta kepada Tuhan, dia minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan kepada mereka. Dia katakan, sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena namamu. Saudara-saudara, Yeremia mengerti bahwa Tuhan menghukum bangsa Israel karena kedegilan, karena tegar tengkuk, karena kejahatan mereka. Tetapi dia masih bermohon. Karena apa? Karena Israel adalah umatnya, umat pilihan Tuhan. Mereka adalah penyembah namamu. Jangan biarkan mereka mati sia-sia. Mereka akan menjadi malu karena itu. Tetapi Tuhan sudah tidak peduli lagi, saudara-saudara. Karena apa? Batas kesabarannya sudah habis.
Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita selalu diperkenalkan dengan Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, panjang sabar kasihnya. Tapi ingat saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini, ternyata juga ada waktunya kesabaran Tuhan itu habis. Ingat, jangan sampai kalaupun ini firman Tuhan itu ditujukan kepada umat Israel, sekarang ini ditujukan kepada kita. Kepada kitalah firman Tuhan ini. Jangan sampai batas kesabaran Tuhan itu habis kepada kita. Karena kesombongan, keangkuhan, karena hanya memikirkan diri sendiri, kita hanya mencari keuntungan, mencari keselamatan, mencari kesenangan, kebahagiaan diri sendiri. Kita tidak mau peduli kepada orang lain. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemik virus corona, kasih kita saja semakin suam-suam, bahkan hilang. Begitu mengerikan sekali. Nah, itu yang Tuhan benci. Dan Tuhan mau saudara-saudara supaya kita semakin mengingat bahwa sumber kehidupan kita, sumber berkat kita, Tuhan yang memberi. Mengapa kita menjadi orang yang takut, menjadi sombong, menjadi angkuh, dan takut untuk berbagi? Nah, di sini yang Tuhan bisa marah. Apalagi kalau sampai seperti bangsa Israel yang menindas orang miskin, berlaku tidak adil kepada mereka. Hak-hak janda dan orang-orang yang papa mereka ambil. Orang-orang pengungsi, penumpang ketika itu mereka tidak hiraukan. Saudara-saudaraku, saya mau katakan kepada kita, ini yang mau ditegur Tuhan kepada kita. Ingat, hidup kita terbatas. Kalau ada orang-orang yang selalu mengatakan tentang akhir zaman ini juga berita tentang akhir zaman, ya, supaya khotbah ini didengarkan oleh setiap orang. Jangan sampai hukuman Tuhan itu jatuh dulu kepada kita. Maka buka hati, ya kan? Persiapkan diri. Apa yang kita perlu persiapkan, ya kan? Bertobatlah, cintailah sesama orang, saling membantulah, saling mengasihilah, cintai Tuhan, berbalik kepada Tuhan, sembah Dia, jadikan Dia menjadi raja, dengarkan apa yang Dia katakan dalam kehidupan kita. Itu supaya Tuhan boleh memberkati, supaya Tuhan boleh memulihkan. Bayangkan sampai Tuhan melarang. Ayat yang ke-11, saudara-saudara, Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Bayangkan Tuhan sendiri melarang Yeremia supaya jangan berdoa lagi untuk kebaikan bangsa ini. Sudah putus sekali perasaan kasih Tuhan kepada apa? Kepada bangsa Israel. Bapak Ibu saudara-saudara, jangan sampai Tuhan juga putus kasihnya. Sudah tidak memiliki perasaan lagi Tuhan kepada kita. Karena kedegilan, karena kejahatan, karena kesombongan dan keangkuhan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita merenung sebentar. Duduklah dengan baik. Apakah yang kita lakukan itu sudah benar? Kadang-kadang kita sering sekali berlaku munafik, terlalu pelit, takut sekali untuk berbagi kepada orang lain. Banyak orang pintar ngomong, termasuk mungkin saya. Banyak orang pintar ngomong, ya kan? Tapi kasihnya tidak ada. Sudah di depan mata orang yang menderita pun tidak pernah terketuk pintu hatinya. Nah, bagaimana mungkin kita akan boleh selamat? Nah, saudara-saudara, kalau andaikan Tuhan menjemput engkau hari ini, apakah engkau yakin bahwa kau masuk surga? Dengan cara apa? Saudara-saudara percaya kepada Yesus Kristus bahwa kau diselamatkan, harus kita buktikan saudara-saudara bahwa keselamatan itu sudah hadir dalam hidupmu. Tanda orang yang sudah diselamatkan, maka dia mengerjakan yang baik. Dia berlaku benar. Itu tandanya. Hati-hati, jangan selalu mengaku bahwa aku pasti selamat. Aku pasti selamat. Buktikan bahwa keselamatan Tuhan itu sudah hadir di tengah-tengah diri kita. Sehingga kita juga boleh apa? Tampil dengan baik, tampil dengan benar, penuh dengan kasih, solidaritas kita tinggi. Itu yang perlu diarahkan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari lakukan yang benar. Bertobat, jangan lakukan lagi yang jahat. Rendah hatilah di hadapan Tuhan. Kasihi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, yang mengingatkan kami supaya kami jangan menjadi orang yang tegar tengkuk, keras kepala, degil, dan tidak pernah mau mendengarkan Tuhan dan tidak taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Oleh
karena itu Tuhan, maafkanlah kami. Ajar kami untuk boleh menjadi orang yang baik, yang mendengarkan Tuhan, mengasihi Engkau. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Mari kembali ke jalan Tuhan yang benar. Lakukan yang benar. Jauhkan kejahatan. Tinggalkan semua bentuk-bentuk kesombongan, keangkuhan, dan upaya-upaya untuk menyakiti hati orang. Jadilah pembawa damai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok.